Selamat siang Bu Wanda. Silakan masuk. Maaf Bu, jadi ganggu kegiatannya. Nggak apa-apa, kita malah seneng kalau ada yang berkunjung. Wah, sedang banyak pesanan ya, Bu? Alhamdulillah, ini lagi ada pesanan baru. Memangnya Ibu sedang melakukan apa? Kita sedang mengolah botol bekas nih, menjadi berbagai bentuk kerajinan tangan. Wah, menarik sekali. Bagaimana caranya, Bu? Jadi, kami mengumpulkan sampah-sampah botol plastik hasil pemilahan dari bank sampah. Kemudian kami bersihkan tuh dan kami pilah-pilah sesuai dengan ukurannya. Nah, lalu kreasikan menjadi benda-benda dengan nilai seni yang indah. Nih, seperti vas bunga, jam dinding, tas, dan lain-lain. Masih banyak loh benda-benda yang bisa kita kreasikan tergantung tingkat kreativitas kita. Wah, ternyata bisa menghasilkan banyak barang-barang bagus ya. Pasti menyenangkan bisa membuat benda-benda dengan kreasi kita sendiri. Benar, apalagi dari sisa-sisa barang yang sudah tidak digunakan daripada dibuang sembarangan. Siapa yang tertarik untuk mencoba? Saya! Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Bu? Kalian boleh ikut membantu kalau tugas-tugas dari sekolah sudah selesai. Kalau itu pasti, Bu. Nah, asalkan kita mau dan tahu ilmunya, sampah-sampah dari barang-barang tidak terpakai dapat dijadikan produk-produk yang menguntungkan loh. Pupuk kompos itu apa sih, Kak? Pupuk kompos itu adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa bahan organik yang dibuat dengan proses pembusukan dari sisa-sisa tanaman dan hewan. Apakah membuat pupuk kompos itu sulit? Tidak sulit kok, tapi membutuhkan proses. Kalau dibayangkan memang sulit, tapi kita bisa mencobanya, pasti menyenangkan. Di mana kita bisa mencobanya? Nah, kebetulan di belakang bapak-bapak juga mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Wah, apakah kita boleh lihat? Tentu saja boleh. Mari kita ke belakang. Ayo! Nah, ini Pak Syarif, ketua paguyuban di sini. Mereka mengelola kebun dan tempat pengomposan. Halo, Pak Syarif. Wah, ada tanamannya juga di sini. Iya, selain kompos, kami juga menanam sayur mayur dan juga tanaman hias. Untuk menjaga tanaman tetap subur, kami menggunakan pupuk kompos hasil olahan dari sampah organik. Selain untuk dijual, pupuk kompos yang kami buat juga kami pakai sendiri untuk menyuburkan tanaman di sini. Apakah kita juga bisa belajar cara membuat pupuk kompos? Baik, saya akan coba jelaskan dengan singkat. Sebelum memulai, tentunya kita harus tahu bahan-bahan apa saja yang dipakai untuk membuat pupuk kompos. Terdapat 2 bahan organik untuk membuat pupuk kompos, yaitu sampah coklat dan sampah hijau. Yang termasuk sampah coklat adalah daun kering, rumput kering, serbuk gergaji, limbah kertas, kulit jagung, batang padi, dan tangkai sayuran. Sedangkan sampah hijau adalah sayur-sayuran, buah-buahan, potongan rumput, daun segar, limbah rumah tangga, kulit telur, dan limbah rumah tangga lainnya. Oh, berarti yang dimaksud sampah kering itu sampah yang coklat ya? Dan yang disebut sampah basah adalah sampah yang hijau. Tepat sekali. Lalu, langkah selanjutnya adalah mencampurkan satu bagian sampah hijau dan satu bagian sampah coklat ke dalam bak atau drum yang di bawahnya telah ditutupi dengan tanah lalu dilubangi sebagai keluaran air. Berikutnya, tambahkan satu lapisan tanah pada bagian atas dan biarkan mikroba aktif dalam tanah bekerja mengelola sampah sampai menjadi kompos. Tunggu hingga bahan baku sampah habis, kemudian tutup dengan karung goni. Setelah 1 minggu, buka dan aduk pupuk kompos tersebut. Lakukan proses tersebut tiap 1 minggu sekali. Nah, agar proses menjadi lebih cepat, kita dapat menambahkan bioaktifor atau PM4 yang dapat kita beli di toko pertanian. Setelah kurang lebih 1 bulan, kita bisa lihat hasil akhir pupuk kompos. Jika campuran pupuk
sudah berwarna hitam dan tidak berbau sampah, tanda proses kompos sudah selesai. Langkah terakhir, pisahkan bagian yang kasar dengan ayakan. Ambil yang halus dan pupuk kompos siap dipakai. Wah, tidak terlalu sulit sepertinya. Tidak terlalu sulit kok. Tapi kalau saja hasilnya kurang sempurna, kita bisa ulang prosesnya dan dengan sedikit penyesuaian pasti akan berhasil. Keunggulan pupuk kompos dikarenakan pupuk kompos mengandung lebih banyak unsur mikroba dibandingkan dengan pupuk kimia yang membuat tanaman lebih rentan terkena penyakit dibandingkan pupuk kimia. Dan pastinya lebih ramah lingkungan karena tidak merusak unsur hara di dalam tanah. Dan pastinya bahan bakunya lebih mudah didapatkan. Bagaimana? Apakah kalian paham sekarang? Wah, sepertinya harus dicoba nih, agar saya cepat paham. Sebenarnya cukup mudah asalkan kalian tekun dan sabar. Intinya, dengan sampah kita dapat membuat sesuatu yang bermanfaat. Saya setuju sekali. Nah, bagaimana? Apakah masih ada yang kalian kurang mengerti? Jika ingin belajar kembali, silahkan berkunjung lain kali. Wah, senangnya. Pasti kita akan berkunjung lagi. Terima kasih sebelumnya. Dengan memilah sampah, menyetorkan ke bank sampah, atau mengolahnya sendiri, kalian turut membantu pemerintah dalam mereduksi sampah, melestarikan lingkungan, dan juga menambah pendapatan. Banyak sekali ya, Tami, manfaat yang kita bisa dapat dari sampah. Hanya saja selama ini kita tidak tahu. Baiklah kalau begitu. Orang, mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah sampah. Kita mulai dari rumah kita sendiri.